Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10B pada mata kuliah perencanaan pabrik ini akan menyampaikan revisi daripada proposal PKM kami yang berjudul Strategi dan Evaluasi Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Produksi sebagai upaya peningkatan profit UMKM Rumah Krispi di Bandung Barat. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Fauziah, kemudian ada Aldina, ada Ananda, dan juga Sylvia. Nah, dari UMKM Rumah Krispi sendiri, mereka memproduksi keripik yang berbasis singkong dengan kombinasi sayuran seperti ubi ungu dan bayam, di mana produsen menganggap ini berpotensi untuk dikembangkan. Namun, masalahnya kapasitas produksi dari UMKM ini belum mampu memenuhi permintaan dari mitra. Solusinya yaitu dengan penerapan iptek alat-alat pengolahan. Nah, UMKM Rumah Krispi sendiri didirikan dan dimiliki oleh Bapak Aceng Kodir yang beralamat di Kabupaten Bandung Barat, dan produk yang dihasilkan itu ada keripik singkong saja, keripik singkong bayang siiem, keripik singkong ubi konghui dengan harga yang dibanderol seharga 25.000 per kemasannya. Dan produk ini sudah dipasarkan ke Kartikasari, Citra Rasa, Prima Rasa, Muhammad Dago, dan melalui e-commerce juga seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak, dan lain-lainnya. Kemudian, yang menjadi masalah pada UMKM ini itu yang tadi pertama tidak mampu memenuhi permintaan suplai dari calon mitra dikarenakan kurangnya kapasitas produksi, dan kapasitas produksi itu dikarenakan alat produksi yang digunakan tidak efisien, dan untuk mengupgrade itu memerlukan modal yang harus mencukupi. Nah, harapannya dari kegiatan PKM ini, yaitu yang pertama ada laporan kemajuan, laporan akhir, dan kemudian ada buku panduan mitra. Dan luaran tambahannya itu berupa berkas SOP produksi, juga pembaruan alat produksi. Manfaat dari kegiatan ini yaitu yang pertama memberikan proses produksi yang lebih baik, di mana menghasilkan profit yang maksimal, memperlakukan sistem pengawasan CCP, dan penyeragaman mutu pada tahapan prosesnya. Kemudian menambah kapasitas produksi UMKM melalui pengembangan dan pemenuhan fasilitas teknologi tepat guna sebagai penunjang proses produksi. Nah, selanjutnya untuk step analisis itu, yang pertama itu untuk poin S atau sosial, di mana pandemi membuat masyarakat menerapkan kebijakan new normal, dan implikasinya itu yang bisa diterapkan oleh UMKM adalah menerapkan sistem promosi produk sesuai dengan tren masyarakat seperti melalui sosial media dan e-commerce. Untuk teknologi sendiri, sekarang penggunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan ramah energi itu dibutuhkan, di mana implikasinya itu dengan proses produksi yang dilaksanakan menggunakan teknologi yang tepat guna serta efisien. Kemudian untuk yang ekonomi, major points itu adalah rendahnya nilai jual produk, baik dari segi bahan baku maupun produk jadi, karena kalah bersaing dengan produk yang impor, dengan implikasinya dengan mesejahterakan petani lokal dan pemilik usaha UMKM dengan memaksimalkan penjualan produk. Kemudian untuk analisis ekologinya, di mana minimnya pemanfaatan bayam dan ubi ungu sebagai pangan olahan yang dimana ditemukan banyak di Kabupaten Bandung Barat, dengan implikasi bahwa bisa dilakukan pemanfaatan produk hasil tani lokal. Kemudian untuk analisis politik, adanya program yang ditawarkan pemerintah untuk UMKM dan juga regulasi yang ditetapkan, di mana implikasinya itu dengan meyakinkan dan mengajak masyarakat dan pemerintah tentunya setempat untuk meningkatkan kesuksesan UMKM dan melakukan validasi legalitas yang berlaku. Selanjutnya ada aspek pasar. Di sini sesuai dengan kondisi existing yang sudah disampaikan pada presentasi sebelumnya. Di sini kami merekomendasikan untuk scale up dapat dilakukan yang pertama, pengaplikasian peralatan yang tepat guna untuk memproduksi keripik singkong, memperluas pasar dengan menambah distributor agar produk dapat mencapai pasar yang dituju dengan tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua dapat menambah mitra juga yang potensial seperti Yogyakarta, Malang, Semarang, dan Bali. Kemudian yang ketiga dapat menambah e-commerce untuk penjualan online dengan berbagai platform.
Selanjutnya ada aspek pemasaran. Di sini scale up yang kami rekomendasikan adalah UMKM Rumah Crispy dapat membuat sosial media khusus kegiatan usaha yang tujuannya adalah untuk berinteraksi dengan konsumen melalui konten-konten promosi di sosial media tersebut. Dengan adanya sosial media ini juga UMKM Rumah Crispy dapat mengiklankan produk melalui Google Ads, Instagram Ads, maupun Facebook Ads yang bermanfaat untuk meningkatkan visibilitas merek. Baik, selanjutnya ada aspek hukum dan regulasi, di mana di lapangan sendiri saat ini UMKM Rumah Crispy sudah memiliki sertifikasi berupa PIRT, Halal MUI, CPPOB atau GMP, dan ISO 9001 dengan dokumen terlampir. Kemudian untuk rekomendasi scale up yang disarankan yaitu untuk melakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat halal ISO 9001, CPPOB atau GMP, kemudian melakukan perpanjangan atau pendaftaran ulang produk dan mengajukan sertifikasi BPOM-MD. Next. Kemudian dalam aspek teknologi, UMKM Rumah Crispy masih banyak memiliki peralatan yang sederhana. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dana dalam pembelian mesin dan peralatan yang tepat guna. Contohnya pada proses pengupasan dan pencucian singkong yang masih manual, kemudian proses pemotongan keripik masih menggunakan gunting biasa yang higienitasnya kurang, kemudian proses pengeringan masih secara konvensional atau menggunakan sistem matahari. Nah, proses pengolahan ini belum berjalan secara efisien dan butuh pengembangan teknologi. Rekomendasi mesin dan peralatan yang dapat digunakan adalah sebagai berikut, yaitu ada mesin pengupas kulit singkong, mesin pencuci singkong, mesin penghalus dan pengaduk singkong, mesin pengaduk adonan singkong, alat pemotong keripik, kemudian next. Dan selanjutnya ada alat pengering tipe efek rumah kaca, di mana di UMKM Rumah Crispy ini proses pengeringan menjadi permasalahan utamanya. Alat ini itu memanfaatkan sistem efek rumah kaca dengan sinar matahari sebagai sumber panasnya. Alat ini juga dilengkapi dengan ventilator tipe kincir angin sebagai penghisap uap air di dalam ruang pengering dan mampu memaksimalkan proses sirkulasi udara di dalam ruang pengeringan. Next. Kemudian ada aspek lokasi pabrik, di mana saat ini lokasi pabrik UMKM Rumah Crispy berada di Jalan Terusan SMP Blok Sinarjaya di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Faktor penentuan lokasi usaha ini yaitu ada dari keberadaan bahan baku, di mana Kecamatan Batu Jajar memiliki tingkat produksi singkong yang potensial, dan lokasi kebun pertanian singkong bayam, pertanian singkong, bayam, dan ubi berdekatan dengan lokasi pabrik, di mana hal ini dapat meminimalisir biaya operasional dan transportasi. Kemudian faktor yang kedua ada pasar dan pemasaran, di mana lokasi mitra dan tempat distribusi produk UMKM Rumah Crispy didominasi di wilayah Bandung. Kemudian faktor tenaga kerja, di mana UMKM Rumah Crispy ini berupaya untuk memberdayakan masyarakat lokal dan kebutuhan ekspansi, di mana tersedianya lahan kosong di belakang tempat produksi, sehingga memungkinkan di lokasi saat ini. Kemudian untuk scale up-nya, untuk alternatif lokasinya ada 3, yaitu pertama Bogor. Hal ini karena Bogor itu dekat dengan target pasar atau mitra, yaitu pasar wisata. Kemudian lokasi kedua ada wilayah Jawa Barat lain, yaitu Cianjur, karena sumber singkongnya potensial. Dan yang terakhir ada kawasan industri seperti Karawang, karena lokasi ini dekat dengan industri lain dan dekat dengan fasilitas transportasi. Kemudian alternatif lokasi ini ditentukan dengan metode DLT dan kemudian dihitung dengan perhitungan menggunakan bobot faktor. Setelah dihitung, terlihat bahwa Bogor memiliki total perhitungan yang paling tinggi, sehingga Bogor dapat dijadikan sebagai kota pilihan alternatif lokasi. Selanjutnya ada teknis produksi. Di sini yang pertama ada persiapan bahan baku.
meliputi proses penimbangan, pencucian dan pengupasan, pengukusan, pemotongan, dan pemisahan serat singkong. Kemudian yang kedua ada proses pengolahan bahan baku, di mana ini meliputi penggilingan, pemadatan, pencetakan, pengeringan, pengguntingan, penggorengan, dan pembumbuan dengan beberapa asumsi yang dapat dilihat di slide. Kemudian yang ketiga proses pengemasan, di mana produk dikemas dengan plastik polipropilen dengan estimasi berat 250 gram dan ditutup dengan sealer. Untuk scale up sendiri, di sini akan dilakukan beberapa perbaikan dan perubahan untuk memaksimalkan pendapatan dan kapasitas produksi dari pabrik, di mana nantinya akan membutuhkan dana sekitar 130 juta rupiah dengan rincian yang akan dijelaskan lebih lanjut, di mana ini termasuk biaya pembaharuan dan modifikasi jenis alat untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi waktu kerja. Selanjutnya ini ada diagram proses yang diadaptasi oleh UMKM Rumah Krispi itu sendiri, di mana yang menjadi highlight pada proses yang dilakukan oleh mereka adalah pencampuran dan proses guntingan, di mana pada proses pencampuran ini ditambahi bumbu-bumbu dasar yang hanya tidak ditakar, tapi hanya diperkirakan saja. Kemudian pada proses pengguntingan, produk yang bahan dari singkong itu sendiri, dia tidak diproduksi, digunting di lokasi pabrik, tetapi mereka dibawa keluar lokasi pabrik, di mana dikatakan itu adalah langkah yang kritis. Selanjutnya, adapun material flow proses yang diadaptasi oleh UMKM Rumah Krispi itu sendiri, di mana kurang lebih sama dengan diagram proses. Kemudian ada neraca massa kondisi UMKM Rumah Krispi saat ini. Neraca massa ini meliputi 15 proses, yaitu ada pengupasan, pencucian, pengukusan, pembuangan serat, pencampuran, penggilingan, pemadatan, pencetakan 1, pencetakan 2, pengeringan, pengguntingan, penggorengan, penirisan, penampungan, dan pengadukan. Next. Nah, berikut merupakan gambar dari diagram neraca massa yang diperoleh dari perhitungan sebelumnya. Next. Next. Nah, untuk kondisi scale up, neraca massa yang direkomendasikan terdiri dari 12 proses, yaitu ada pengupasan, pengukusan, pembuangan serat, pencampuran dan penggilingan, kemudian pencetakan, pengeringan, pengguntingan, penggorengan, penirisan, penampungan, dan pengadukan. Next. Dari perhitungan yang telah dilakukan di tabel, kemudian digambar diagram neraca massa sebagai berikut. Next. Selanjutnya yaitu ada neraca energi untuk scale up dari pabrik sendiri. Untuk hal-hal yang telah diketahui sendiri untuk kapasitas produksinya yaitu di scale up menjadi 300 kg per hari. Kemudian satuan panas menggunakan kilojoule, satuan waktu hari, satuan CP-nya yaitu kilojoule per kilogram derajat Celcius, serta suhu basisnya yaitu 0 derajat Celcius. Kemudian untuk data-data yang diketahuinya sendiri yaitu ada data-data CP air 27 derajat Celcius, CP air 95 derajat Celcius, CP air 160 derajat Celcius, CP minyak, CP singkong, CP keripik singkong, serta bumbu perisa. Untuk kesetimbangan neraca massanya sendiri dapat dilihat pada layar. Ada air untuk proses pengukusan, kemudian mulai di next. Selanjutnya di sini ada beberapa proses lagi yaitu pencampuran dan penggilingan hingga pengadukan. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada utilitas, di mana utilitas terbagi atas kebutuhan air, kebutuhan listrik, dan kebutuhan solar. Yang pertama di sini ada kebutuhan air, di mana kebutuhan air ini digunakan untuk proses yang totalnya adalah 0,75
meter kubik per hari, kemudian ada air sanitasi mesin dan peralatan dengan total 0,45 meter kubik per hari, air sanitasi ruangan dengan total 0,2016 meter kubik per hari, dan air untuk keperluan karyawan sebesar 0,188 meter kubik per hari. Sehingga total kebutuhan air per bulan adalah 2.256 meter kubik per bulan, dan biaya pemakaian air per bulan adalah Rp25.304, dan pemakaian per tahun adalah Rp303.648. Kemudian di sini ada kebutuhan listrik, di mana yang kami hitung pertama adalah untuk menentukan jumlah lampu yang digunakan pada setiap ruangan di pabrik. Dengan kebutuhan listrik untuk penerangan total adalah 9,45 kW per hour. Kemudian untuk kebutuhan listrik untuk daya mesin dan alat produksi itu ditemukan sebesar 9,6 kWh, dan kebutuhan listrik untuk peralatan kantor sebesar 0,202 kWh. Dan perhitungan biayanya itu ditemukan sebesar Rp2.639.218 per tahun. Selanjutnya di sini ada kebutuhan solar untuk generator, di mana kebutuhan solar per harinya itu yaitu 66.767 liter per hari, dengan total kebutuhan solar keseluruhan per hari adalah 801 liter per bulan. Kemudian setelah dihitung, biaya solar yang dibutuhkan untuk generator pada UMKM Rumah Fresky adalah sebesar Rp123.963.142. Dan di sini tertera tabel untuk total biaya utilitas per tahun yang sudah mencakup listrik, air PDAM, dan solar dengan biaya yang tertera di layar. Selanjutnya ada aspek manajemen atau organisasi, di mana pada kondisi existing itu dilihat bahwa organisasi pada pabrik itu masih tergolong kecil dengan pembagian aktivitas kerja yang mengandalkan 4 orang tenaga kerja, dan untuk pemilik usaha sendiri juga merangkap untuk beberapa tugas di pabrik. Nah, kemudian untuk scale up-nya, kami menyarankan untuk melakukan perencanaan berupa pembuatan jadwal program kerja menggunakan metode network planning, di mana metodenya adalah merekayasa setiap item pekerjaan berdasarkan durasi kerja, kapasitas personil, kapasitas peralatan, dan jumlah volume yang dihasilkan per hari kerja, dan output yang akan diperoleh adalah jadwal pelaksanaan kerja berdasarkan faktor-faktor yang tadi, serta rekayasa jaringan kerja yang membuat alat kerja lebih efektif. Selanjutnya itu ada aspek tata letak, di mana kami membuat yang pertama itu adalah layout 2 dimensi. Nah, pada kondisi yang ada di lapang, itu seperti pada digambar. Nah, untuk layout dimensi yang scale up ini, membuat activity relationship chart dan activity relationship diagram, di mana pada chart yang tertera di sini, kami menglist terlebih dahulu 10 departemen utama yang terdapat pada pabrik, dan kami memberikan nilai dari A, E, I, O, U, dan juga X, di mana itu menentukan seberapa pentingnya, seberapa harusnya satu departemen itu berdekatan dengan departemen lainnya, ataupun tidak boleh untuk berdekatan. Selanjutnya, selain untuk memudahkan dalam layout 2 dimensi tadi, kami gunakan aplikasi bantuan blockchain untuk menilai berdasarkan input data scale up pabrik, di mana kami menginput luas dari tiap departemen, dan beberapa departemen ditetapkan lokasinya itu menyesuaikan keadaan kondisi lapang, di mana area produksi itu harus berada di sebelah kiri tengah, kemudian untuk yang pengolahan limbah itu ada sebelah kanan atas, dan untuk kantor administrasi karena bersatu dengan rumah, maka kami letakkan di nomor 7 kiri bawah. Dan dari menggunakan blockchain itu sendiri, kami memperoleh 6 macam layout, dan kami memilih layout yang sebagai berikut dengan layout skor 0,54, dan layout alternatif ini kurang disarankan dibandingkan dengan layout lainnya, tetapi karena kondisi tata letak yang tidak sesuai dengan bangunan yang dimiliki, maka opsi 5 lebih dipilih. Selanjutnya, untuk aspek tata letak pabrik 3 dimensi sendiri, kami menggunakan aplikasi atau website dari SketchUp.
kurang lebih seperti demikian. Selanjutnya. Selanjutnya, untuk keuangan dari pabrik UMKM-nya sendiri, dapat dilihat untuk kebutuhan dana awalnya, yaitu dapat dengan total Rp245.727.509, dengan didominasi oleh pengeluaran paling dominan, yaitu pengeluaran lainnya, serta pengeluaran produksi dari pabrik sendiri. Kemudian dapat dilihat sendiri laba rugi UMKM setelah scale up sendiri dapat dilihat pada tabel pada layar. Boleh ini. Kemudian untuk analisis kelayakan usahanya sendiri dengan dana investasi 2,1 miliar didapatkan payback period selama 2 tahun 8 bulan. Payback period dari pabrik ini UMKM ini telah memenuhi standar dengan kualitas baik karena rata-rata untuk pabrik sendiri memiliki payback period selama 3 tahun. Kemudian dari payback period sendiri didapatkan average of return, rate of return yaitu sebesar 87%. Hal ini 2 kali lebih besar dari 2 kali lipat rata-rata ARR dari pabrik yaitu 40%. Kemudian net present value-nya sendiri yaitu Rp587.855.991. Untuk net present value-nya sendiri, pabrik setelah scale up sendiri telah memiliki standar baik dengan telah di atas rata-rata yaitu 500 juta. Kemudian untuk profitability index-nya sendiri, pabrik ini setelah scale up memiliki nilai profit Stability Index yaitu sebesar 1,28. Nilai ini lebih besar dari rata-rata yaitu 1,1 kali lipat. Kemudian untuk internal rate of return-nya sendiri, setelah scale up, pabrik memiliki IRR sebesar 31,9%. Nilai IRR-nya ini lebih besar dari rata-rata pabrik yaitu sebesar 24%. Sehingga secara keseluruhan, analisis kelayakan usaha pabrik setelah scale up telah memenuhi standar baik. Kemudian untuk aspek pengolahan limbahnya sendiri, saat ini pabrik masih belum mengolah limbahnya secara baik. Beberapa jenis limbah dari pabrik sendiri yaitu kulit singkong, limbah cair, serta minyak jelantah. Hasil scale up aspek pengolahan limbah sendiri dapat dibagi menjadi 4, yaitu penghematan air, di mana limbah air dihasilkan dari air sisa cucian dan pengukusan. Untuk penghematannya sendiri dapat dilakukan dengan cara memodifikasi keran pencucian menjadi shower. Kemudian yang kedua ada pengolahan singkong menjadi tepung kulit singkong. Hal ini memerlukan proses pengolahan yang cukup sederhana. Kemudian dapat dibuat dari bagian kulit terdalam dari singkong tersebut atau disebut kulit ari yang sudah dipisahkan dari kulit luarnya. Kemudian untuk pengolahan kulit singkong menjadi gula cair sendiri juga dapat dilakukan dengan limbah yang bisa digunakan sebagai pakan ternak yang biasanya digunakan sebagai pakan ternak dapat diolah lebih lanjut menjadi sumber glukosa pada gula cair, serta kualitasnya juga tidak kalah bersaing dengan gula cair lainnya. Kemudian yang terakhir, pengolahan minyak jelantah menjadi sabun. Untuk pengolahan minyak jelantah menjadi sabun sendiri, karena jumlah dari limbah minyak ini paling sedikit di antara limbah yang lainnya, dia juga berpeluang diolah menjadi sabun. Namun perlu diperhatikan karena pengolahan menjadi sabun ini membutuhkan penambahan bahan kimia dari pengolahannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.